Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Ibu Erna. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita akan membahas tentang materi menjadi pribadi yang berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Materi ini untuk siswa SMP MTS kelas 8. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita akan membahas terlebih dahulu pengertian dari integritas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Dengan demikian, integritas dapat digambarkan sebagai gambaran dari diri kita dalam suatu organisasi atau perkumpulan yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pribadi berintegritas adalah pribadi yang mempertahankan tingkat kejujuran dan etika yang tinggi dalam perkataan dan tindakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita memahami apa itu pribadi yang berintegritas, dalam bab ini kita akan membahas dua sifat, yaitu sifat amanah dan jujur yang menjadikan kita sebagai pribadi yang berintegritas. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang amanah. Amanah secara bahasa berasal dari kata dalam bahasa Arab, yaitu amanatan, yang berarti aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, amanah diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, keamanan dan ketentraman, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia, baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang lain, maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang amanah terdapat dalam Quran Surah An-Nisa, surah keempat ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Shadaqallahul 'adzim. Artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Quran Surah An-Nisa, surah keempat ayat 58. Nah, berdasarkan pengertian amanah secara istilah tadi, terdapat 3 cakupan amanah. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Dan yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas masing-masing dari 3 cakupan amanah ini. Yang pertama, amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tugas-tugas keagamaan yang menjadi tanggung jawab manusia. Tugas-tugas keagamaan ini sebelumnya Allah tawarkan kepada langit, bumi, dan gunung untuk menjalankannya. Namun, mereka semua tidak sanggup melaksanakannya. Kemudian, tugas-tugas keagamaan ini ditawarkan kepada manusia. Nah, manusia pun menerima tugas itu dengan konsekuensi yang didapatkan manusia, bahwa manusia akan mendapatkan surga jika melaksanakan amanah dengan benar, namun jika manusia mengkhianatinya, manusia akan dimasukkan ke dalam neraka. Tugas keagamaan yang dimaksudkan berhubungan dengan tujuan diciptakannya manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah bisa dalam bentuk ibadah khusus atau mahdah seperti sholat, puasa, dan haji. Dan ibadah juga bisa dalam bentuk umum atau ghairu mahdah seperti mencari ilmu, bekerja, berbisnis, dan lain sebagainya yang memang diniatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, manusia disebut melaksanakan amanah jika ia mampu menjalankan kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meniatkan semua aktivitasnya sebagai ibadah kepadanya. Yang kedua, amanah kepada sesama manusia. Amanah kepada sesama manusia adalah segala tanggung jawab yang diberikan dari satu individu kepada individu lainnya, baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Nah, amanah berbentuk materi sendiri meliputi peminjaman atau penitipan baik berupa barang atau harta. Contohnya, saat seseorang meminjam barang, ia harus menjaga barang tersebut agar tidak rusak, dan jika berhutang, ia wajib mengembalikannya tepat waktu. Yang kedua, amanah berbentuk non-materi. Amanah berbentuk non-materi ini termasuk jabatan atau kepercayaan seperti menjadi ketua kelas. Orang yang menerima jabatan harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, karena amanah tersebut akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, pemimpin yang diberi amanah wajib melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, karena ia akan dimintai pertanggungjawaban oleh orang lain dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, amanah kepada diri sendiri. Amanah kepada diri sendiri adalah tanggung jawab menjaga segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang berguna bagi dirinya, seperti anggota tubuh, kesempatan, kesehatan, ilmu, dan harta. Di mana semua nikmat ini harus dilihat sebagai titipan dari Allah dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebaikan dunia dan akhirat. Contoh amanah kepada diri sendiri adalah menjaga kesehatan. Nah, kesehatan adalah anugerah yang harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Misalnya, selama pandemi COVID-19, menjaga amanah kesehatan berarti mengikuti protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Serta kita juga bisa membantu orang lain dengan cara memberi bantuan kepada keluarga yang menjalani isolasi. Sifat kedua yang akan kita bahas berkaitan dengan menjadi pribadi yang berintegritas adalah sifat jujur. Dalam bahasa Arab, jujur berasal dari kata siddiq yang artinya berkata benar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur berarti lurus hati, tidak bohong, dan tidak curang. Dengan demikian, jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan, serta berita dan fakta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang sifat jujur dalam Quran Surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 119 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Artinya,
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Quran Surah At-Taubah, Surah ke-9 ayat 119. Anak-anakku yang insya Allah dirahmati oleh Allah, seseorang dikatakan jujur jika perkataan, pikiran, dan perbuatannya sesuai dengan kenyataan. Kejujuran mencakup keselarasan antara apa yang ada di dalam hati, perkataan, dan tindakannya. Contohnya, jika seseorang berjanji menghadiri undangan, orang jujur akan benar-benar berniat hadir, mengatakan bahwa ia akan hadir dan pada akhirnya benar-benar datang sesuai janji dan bukan malah mengingkarinya. Contoh berikutnya, bagi seorang peserta didik yang jujur, ia akan menunjukkan konsistensi antara niat belajar, perkataan yang disampaikan kepada orang tua dan guru, serta tindakan belajar dengan sungguh-sungguh, baik dalam proses maupun penilaian. Selain itu, seseorang juga dikatakan jujur apabila ia menyampaikan berita yang benar dan sesuai dengan kenyataan. Seseorang yang berperilaku jujur akan memastikan kebenaran berita yang diperolehnya sebelum menyampaikannya kepada orang lain. Nah, demikian halnya dengan penyampaian berita di media sosial. Seseorang disebut sebagai orang yang jujur dalam bermedia sosial apabila ia cermat dalam menyebarkan berita, yaitu dengan hanya menyebarkan berita yang sudah terkonfirmasi kebenarannya, bukan ikut-ikutan. Baiklah, anak-anakku yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah cara berperilaku amanah dan jujur. Amanah dan jujur memiliki hubungan yang sangat erat. Amanah adalah kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain. Amanah tidak mungkin diberikan tanpa ada kepercayaan dari pihak yang memberi amanah. Nah, untuk menjadi pribadi yang berintegritas dan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat bukan sesuatu yang mudah dan instan. Sikap amanah dan jujur harus dibiasakan sedini mungkin. Kepercayaan itu juga tidak bisa didapatkan secara instan. Sikap amanah dan jujur harus dimiliki dalam jangka yang cukup lama dan teruji dalam berbagai situasi. Setelah itu, barulah kepercayaan dari orang lain itu bisa kita dapatkan. Nah, berikut ini kita akan membahas beberapa cara agar bisa berperilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan membahas cara berperilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, meyakini bahwa amanah merupakan titipan belaka sehingga tidak mempunyai hak untuk memiliki. Yang kedua, menyadari bahwa setiap amanah harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, menjaga amanah yang diberikan sebaik-baiknya agar tidak rusak atau berkurang nilainya. Yang keempat, melaksanakan amanah sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan. Selanjutnya, kita akan membahas cara berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita terapkan. Yang pertama, kita harus senantiasa meyakini bahwa Allah Maha Melihat, Maha Mendengar, dan Maha Mengetahui terhadap segala yang difikirkan, dikatakan, dan dilakukan oleh manusia. Yang kedua, kita meyakini bahwa kejujuran dapat memunculkan kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga, terbiasa berkata benar sesuai antara yang dipikirkan, yang dikatakan, dan yang dilakukan. Yang keempat, meyakini bahwa kejujuran akan membawa kepada kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan di akhirat. Dan yang kelima, menghindari perkataan bohong walaupun hanya sebagai candaan. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah hikmah dari sikap amanah dan jujur bagi masa depan generasi muda. Sikap amanah dan jujur memberikan manfaat yang bersifat vertikal dan horizontal bagi kehidupan seseorang. Manfaat vertikal adalah peningkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang yang menjaga amanah dan kejujuran mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui, Maha Melihat, dan Maha Mendengar segala tindakan dan ucapan manusia. Dengan demikian, orang tersebut akan terhindar dari sifat munafik, yang ciri-cirinya meliputi berkata bohong, tidak menepati janji, dan tidak menjaga amanah. Sedangkan manfaat horizontal berkaitan dengan hubungan sosial. Orang yang selalu menjaga amanah dan jujur akan mendapatkan kepercayaan besar dari orang di sekitarnya, seperti teman, keluarga, dan masyarakat.
Kepercayaan ini akan membuka jalan bagi banyak kebaikan, seperti hubungan yang lebih harmonis dan kesempatan yang lebih baik dalam kehidupan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "An Abdullah bin Mas'ud qala, qala Rasulullah SAW, alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Ahmad bin Hanbal. Yang artinya, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kalian harus berlaku jujur, karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Ahmad bin Hanbal. Nah, selanjutnya kita akan membahas manfaat yang bisa diperoleh bagi orang yang senantiasa berperilaku amanah dan jujur. Yang pertama, tentu saja perilaku amanah dan jujur itu bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terhindar dari sifat munafik yang merusak hubungan sosial dan spiritual. Yang ketiga, kita bisa mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. Yang keempat, memperoleh kebaikan dunia dalam bentuk kesempatan dan kebahagiaan. Dan yang kelima, merasakan ketenangan dan kebahagiaan yang berkelanjutan baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anakku yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah, kita sudah selesai pada kegiatan pembelajaran. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.